Bab 611, Sekte Pedang Surgawi. Meskipun Aiden tidak menggunakan kekuatan apapun dalam tamparan ini, tapi tamparannya masih belum bisa ditahan oleh pemuda kaya seperti Hiroki, yang tumbuh di rumah kaca, gusinya retak, tulang pipinya hancur, separuh wajahnya busuk, dan darah mengalir di wajahnya. Sungguh mengerikan hingga mulutnya berbusa dan jatuh tak sadarkan diri. Di samping, orang tua berjanggut putih itu sepertinya belum bereaksi. Gerakan Aiden terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Saat berikutnya, orang tua itu mengambil keputusan dalam sekejap. Kabur. Dia bukan tandingan Aiden. Dalam sekejap, lelaki tua berjanggut putih itu mengangkat Hiroki di tanah dan berubah menjadi bayangan putih dan melarikan diri keluar pintu. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Melissa dan Martin tidak punya waktu untuk menghentikannya, apalagi tentara bersenjata berbaju hitam itu. Meskipun mereka telah mengalami ratusan pertempuran dan sangat kuat, tidak mungkin mereka dapat menghentikan master setengah langkah tingkat dewa yang ingin melarikan diri. Sungguh konyol kalau kamu ingin melarikan diri di depanku. Aiden menggelengkan kepalanya dan terkekeh, sambil menunjuk ke pintu. Hentikan untukku. Dalam sekejap. Ini seperti menekan tombol jeda di layar film. Semuanya dipadatkan. Ketidakpercayaan di wajah lelaki tua itu terlihat jelas. Mantra macam apa yang kamu lakukan? Aiden tidak repot-repot memperhatikannya dan mengambilnya. Wush! Vitalitasnya bergulir dan langsung membentuk telapak tangan giok putih berukuran sekitar 10 kaki. Untungnya, kubah aula ini sangat tinggi, jika tidak, telapak tangan Aiden akan dengan mudah merobohkan atapnya. Jika demikian, dia akan meraihnya dengan telapak tangan ini. Angin kencang yang keluar mengguncang marmer putih berharga di aula menjadi berkeping-keping, dan semua jenis porselen berharga serta perabotan Huang Huali langsung terguncang berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami lelaki tua di bawah telapak tangan raksasa itu saat ini. Dagingnya yang layu mengeluarkan bunyi klik, dan cahaya biru di matanya melonjak dengan ganas. Seluruh tubuhnya seperti porselen yang akan pecah. Dia menatap Aiden dengan wajah ngeri, kamu sebenarnya berada di alam dewa. Aiden menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi putih yang rapi. Apa, bukankah tuanmu memberitahumu? Wajah lelaki tua itu memerah, urat-urat muncul di sekujur tubuhnya, energi hijaunya terbakar seperti api, dan dia meraung, kamu tidak bisa membunuhku. Saya adalah tetua dari Sekte Pedang Surgawi di ibu kota Su. Jika Anda membunuh saya, Anda akan membentuk perseteruan mematikan dengan tuan muda saya. Sekte Pedang Surgawi. Aiden mengangkat alisnya sedikit. Sekte Pedang Surgawi, samar-samar dia mendengar Niko menyebutkannya, tampaknya merupakan sekte terbesar kedua di Sundari kedua setelah Surgawi Dao di Gunung Longhu. Dikatakan bahwa itu diwarisi dari silsilah pedang abadi, dan tampaknya memiliki hubungan dengan pedang abadi Changming. Jika tuan mudamu menyinggung perasaanku, aku akan membunuhnya juga. Aiden tersenyum ringan, tidak berkata apa-apa lagi, dan berpikir. Jejak tangan besar seperti batu giok putih itu seperti langit yang runtuh dalam sekejap, hancur dengan keras. Jangan. Orang tua itu tampak putus asa, daging dan darah di tubuhnya meledak. Matanya gila, jiwanya terbakar seketika, dan aura kuat tiba-tiba muncul, yang sebanding dengan alam dewa. Pedang pengendali jiwa seni terlarang pedang surgawi, bunuh. Cak. Tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap kabut darah dan jiwa yang terbakar bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang berwarna merah darah yang panjangnya sekitar 3 kaki. Begitu pedang itu keluar, pedang itu langsung menembus kehampaan dan menebas dengan keras ke arah segel tangan. Klik. Telapak tangan besar yang sehalus batu giok putih, lingkaran cahayanya mengalir saat ini, dan dia mengguncangnya dengan lembut. Pedang berwarna darah itu langsung hancur, dan jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan dia tidak bisa mati lagi. Sebuah telapak tangan. Tetua dari Sekte Pedang Surgawi, yang setengah langkah menuju alam dewa, meninggal. Pada saat lelaki tua dari Sekte Pedang Surgawi meninggal, jauh di rumah lanskap di pinggiran timur ibu kota. Itu adalah bekas kediaman Paul. Namun, Paul hilang di istana saat ini. Di teras villa yang terang benderang, seorang pemuda berambut pendek dan berwajah tampan, mengenakan jas hitam, sedang duduk di sofa sambil mengocok segelas anggur merah.
Di seberangnya, duduk seorang pria muda dengan pakaian kuno berwarna biru. Pemuda itu memiliki wajah seputih batu giok, alis berbintang dan mata tajam, bahkan lebih tampan dari pemuda berjas. Apalagi ia selalu membawa pedang panjang di punggungnya, dan rambut panjangnya diikat dengan tali rami, menunjukkan kebebasan dan kemudahan yang tiada habisnya. Duduk di sebelah pemuda berkemeja hijau adalah seorang wanita cantik yang memukau dalam gaun malam hitam. Alisnya seperti gunung di kejauhan, dan pupilnya seperti bintang. Kulitnya seperti salju dan tubuhnya seperti pohon willow. Dia hanya duduk di sana, membuat orang merasa tinggi dan perkasa, tapi tidak terlihat dari kejauhan. Namun, saat ini, dia membiarkan pemuda berpakaian hijau itu memegang pinggangnya, dengan senyuman di matanya. Kombinasi bakat dan kecantikan seperti itu tampak aneh, tetapi pemuda berjas hitam di seberangnya tidak terkejut. Pria berkemeja hijau sedikit mengernyit. Boyu, ada apa? Wanita cantik itu bertanya dengan prihatin. Mufan sedikit mengernyit, lalu senyuman muncul di sudut mulutnya. Apakah Anda sudah mengambil tindakan di sana? Benar saja, mata Boyu menunjukkan sedikit rasa dingin. Penatua Suansin sudah mati. Mufan Palmer mengangkat alisnya, saya tidak menyangka Aiden akan begitu mendominasi, bahkan berani membunuh Penatua Suansin. Sepertinya tidak perlu bicara. Boyu juga mendengus dingin, dengan niat membunuh melonjak di tubuhnya, saya sudah lama mendengar bahwa orang ini sombong dan mendominasi serta membunuh orang seperti orang gila. Saat saya melihatnya hari ini, dia benar-benar sangat gila dan melanggar hukum. Apakah ini alam dewa? Orang lain takut padanya, tapi aku, Boyu, tidak takut. Saat dia mengerutkan kening, dia berkata kepada bayangan di belakangnya, Jian tua, tolong ambil tindakan dan tangkap Aiden ini. Dia memandang wanita di sebelahnya dengan mata lembut, pada pesta pertunangan hari ini, saya ingin memberi hadiah besar kepada Suaner dan keluarga Palmer. Amira mengerutkan kening dan berbisik, Boyu, jangan meremehkan sepupuku Aiden. Bahkan Paul dan yang lainnya dikalahkan oleh Aiden. Itu membuktikan bahwa kekuatannya tidak boleh diremehkan. Boyu berkata dengan percaya diri, tidak masalah. Jian tua adalah pendekar pedang mistis. Dia bisa mengayunkan pedang sejauh ribuan mil dan memenggal kepala musuh. Kekuatan ofensifnya jauh melebihi master biasa di alam dewa. Dengan keterampilan menggunakan pedang dari sekte pedang surgawi kita bisa bersaing dengan puncak alam ilahi. Selama Aiden bukan penguasa sejati alam dewa, dia tidak akan pernah menjadi lawan Jian. Dalam bayangan, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam berjalan keluar tanpa ekspresi, mendesah dalam hati, dan hendak menghilang. Tapi Mufan tersenyum dan berkata, Saudara Boyu, jangan bertindak terburu-buru dulu. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Aiden, aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan datang mengetuk pintumu. Jika waktunya tiba, di pesta pertunangan, bukankah lebih aman bagi kita dan Tuan Jian bekerja sama untuk menangkap Aiden? Ngomong-ngomong, saya juga ingin mengumumkan kepada dunia bahwa Sekte Pedang Surgawi, keluarga Palmer saya, dan Sekte Pengobatan Ilahi telah resmi membentuk aliansi. Mata Boyu bergerak sedikit, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia melihat Amira berbisik pelan, benar, pesta pertunangan kita akan segera dimulai. Abaikan Aiden untuk saat ini. Boyu tersenyum dan berkata, oke, dengarkan saja Suaner. Kami di sini, menunggu Aiden menyerah. Bab 612, Perjamuan Hongmen Keluarga Palmer. Di dalam klub tembok besar, terjadi keheningan yang mematikan. Semua mata memandang Aiden dengan ketakutan, bahkan bernapas dengan hati-hati. Apakah ini ahli seni bela diri? Ini hampir seperti Superman di film. Ketika beberapa murid dari keluarga seni bela diri melihat ini, mata mereka ngeri dan tampak tidak bisa dipercaya. Mereka semua mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya. Sekte Pedang Surgawi Sundari, ini bukanlah orang yang tidak dikenal. Pada saat itu adalah sekte nomor 1 di Sundari. Setelah leluhur keluarga Radcliffe, Pedang Abadi, muncul, ia dikalahkan oleh guru surgawi Dao Gunung Longhu dan menjadi sekte nomor 1 di Sundari. Namun, latar belakangnya masih belum sebanding dengan sekte lain. Kali ini, Aiden benar-benar membunuh sesepuh sekte pedang surgawi dengan satu telapak tangan, dan segalanya mungkin menjadi serius. Setelah menamparkan lelaki tua berjanggut putih itu sampai mati, ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali dan dia melambaikan tangannya.
Hiroki yang tidak sadarkan diri langsung ditangkap oleh kekuatan tak terlihat. Ketika kekuatan spiritual aneh muncul dari tengah alis Aiden, itu langsung mengalir ke dalam pikiran Hiroki. Seni pencarian jiwa. Saat berikutnya, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Aiden. Itu memang keluarga Palmer. Mufan Palmer. Pria ini adalah putra sulung Danova, temperamennya sangat mirip dengan Danova, sabar, tegas, dan kejam. Namun, meski pria ini bertalenta, namun pusat perhatiannya dicuri oleh adiknya Paul. Reputasinya di ibu kota tidak sehebat Paul. Namun orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa metodenya jauh lebih canggih dan kejam dibandingkan Paul. Jika tidak, Hiroki, putra tertua keluarga Bai, tidak akan menuruti perintahnya. Bagaimana Aiden, apakah Axel baik-baik saja? Melissa berkata dengan cemas. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, dalam ingatan orang ini, Axel seharusnya baik-baik saja. Namun, sebelum kami tiba, dia telah dijemput oleh Mufan. Mufan, Melissa mengertakkan gigi dan berkata, ternyata dia adalah penjahat yang berbahaya. Ekspresi Martin juga berubah ketika dia mendengar ini, ternyata Mufanlah yang melakukannya. Namun, bahkan Paul pun dikalahkan, jadi keyakinan apa yang dia miliki untuk berani menantang Aiden. Tampaknya menyadari keraguan Martin, Aiden terkekeh dan berkata, dalam ingatan orang ini, Mufan memiliki pembantu lain, yang seharusnya menjadi tuan muda dari Sekte Pedang Surgawi. Mendengar ini, ekspresi Martin tiba-tiba berubah. Sekte Pedang Surgawi sebenarnya terlibat dengan keluarga Palmer. Saya khawatir masalah ini akan sulit. Aiden mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Paman Martin, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Saya tidak memperhatikan Sekte Pedang Surgawi. Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aiden, kamu tidak tahu sesuatu. Kekuatan Sekte Pedang Surgawi tidak boleh diremehkan. Sebelum leluhur yang sangat berbakat itu muncul, bahkan guru Surgawi Dao dan Istana Surgawi yang pernah mereka tekan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Oh, Aiden tersenyum, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Saat itu, Sekte Pedang Surgawi adalah sekte paling kuat di dunia seni bela diri Sundari. Bahkan Dewa Pedang Changming berlatih di dalamnya. Terlebih lagi, keterampilan pengendalian pedang dari Sekte Pedang Surgawi adalah yang paling kuat di negara Sundari. Di antara mereka, Sekte Pedang Surgawi teknik rahasia ofensif tertinggi. Oleh karena itu, pedang abadi dari Sekte Pedang Surgawi dikenal sebagai tak terkalahkan pada level yang sama. Sekte Pedang Surgawi tidak muncul selama bertahun-tahun sejak kehilangan sekte pertama di dunia 50 tahun yang lalu. Kali ini tiba-tiba muncul dan bekerja sama dengan keluarga Palmer. Saya khawatir ada konspirasi besar. Ketika Aiden mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan tersenyum ringan, tak terkalahkan di level yang sama. Nadanya bagus sekali. Saat kamu mengatakan itu, aku lebih tertarik pada keterampilan mengendalikan pedang dari Sekte Pedang Surgawi. Saya harap tuan muda mereka tidak terlalu mengecewakan saya. Martin dan Melissa saling memandang dan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi mengingat kekuatan Aiden yang menakutkan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama nenek moyang Sekte Pedang Surgawi tidak mati dan hidup kembali, saya khawatir tidak ada yang bisa menjadi lawan Aiden. Kali ini, angan-angan Mufan mungkin salah. Saat ini, lampion dinyalakan, dan ribuan rumah di ibu kota menyala. Dan, Villa Haoiwe, milik keluarga Palmer yang terletak di Gunung Jingshan bahkan lebih terang benderang, seperti siang hari, dan ramai dengan orang. Villa yang biasanya hanya menerima sedikit pengunjung ini mungkin sudah tidak semeriah sekarang selama beberapa dekade. Hei, Tuan Bain, Anda juga di sini. Siapa yang tidak berani menerima undangan dari keluarga Palmer? Kudengar mutiara dari keluarga Palmer akan bertunangan kali ini. Aku ingin tahu tuan muda mana yang mendapat berkah seperti itu. Mungkinkah tuan muda dari keluargamu? Haha, Tuan Bain, Anda bercanda. Putraku bahkan mungkin tidak bisa menyentuh mutiara keluarga Palmer, tetapi Tuan Bain berpengetahuan luas. Tuan muda mana yang akan dinikahi keluarga Palmer kali ini? Itu langkah yang begitu besar. Tuan Bain menggelengkan kepalanya dan berbisik, sepertinya ini hal yang besar dan menakutkan. Kita hanya bisa mengaguminya. Banyak tamu yang membagikan undangan dan saling berbisik. Keluarga Palmer di ibu kota adalah keluarga besar yang telah berdiri kokoh di Sundari selama ratusan tahun, merupakan kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota, begitu kuat hingga dapat menakuti orang terkaya di provinsi tersebut.
Di antara generasi kedua keluarga Palmer, kepala keluarga, Danova, menempati posisi tinggi, dan istrinya dari Sekte Abadi berada di belakang layar. Dalam keluarga Palmer, kecuali lelaki tua, dia adalah raja. Dan kedua putranya, Mufan dan Paul, keduanya baik dan buruk, terutama putra bungsunya, Paul, yang dikenal sebagai anak pertama dari 4 pria di ibu kota dan merupakan murid unggulan dari Sekte Abadi. Ketika putri mereka Amira Palmer dinobatkan sebagai ibu kota, Maureen dan Melissa tidak terlalu terkenal. Adapun Mike dan Erwin, tidak ada yang menyebut mereka. Meskipun keluarga Palmer sangat merahasiakan berita kematian Mike, beberapa orang masih mendengarnya. Namun status agung keluarga Palmer tidak tergoyahkan di hati semua orang. Memang benar bahwa keluarga Palmer telah mengumpulkan terlalu banyak prestise selama bertahun-tahun. Tentu saja, yang paling menakjubkan adalah Tuan Palmer. Jika bukan karena metodenya saat itu, keluarga Palmer tidak akan sejahtera seperti sekarang. Di dalam villa, banyak tamu berkumpul dalam lingkaran kecil berdua atau bertiga sambil memegang gelas wine sambil berbincang. Tuan Teng, apakah Anda ingin tahu tuan muda mana yang akan dinikahi putri keluarga Palmer kali ini? Aku tidak yakin tentang ini. Konon ada hubungannya dengan seseorang dari kota Sudu. Kudengar dia seorang seniman bela diri. Seseorang dalam seni bela diri. Mungkinkah dia ahli seni bela diri? Saya khawatir hanya ahli seni bela diri yang bisa menarik perhatian keluarga Palmer. Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun ahli seni bela diri itu kuat, mereka hanya untuk kita. Raksasa seperti keluarga Palmer, bahkan jika mereka ingin berurusan dengan ahli seni bela diri di puncak transformasi, tidak mungkin. Kali ini kita dapat membuat keluarga Palmer untuk membuat gangguan sebesar itu, identitas orang yang datang mungkin lebih besar dari imajinasi kita. Seorang pria parubaya berkacamata berbingkai emas berkata sambil tersenyum. Cek, tuan kelima masih mendapat informasi yang cukup. Setelah mendengar ini, semua orang memuji satu demi satu. Tuan kelima, saya mendengar sebelumnya bahwa putra terlantar dari keluarga Palmer sepertinya pernah membuat keributan besar di Jinling sebelumnya. Tampaknya bahkan tuan kedua dari keluarga Palmer ada di kota Jinling, dan Paul dari keluarga Palmer bersamanya. Anak buahku menderita kerugian besar, akankah dia datang kali ini? Bab 613, Keluarga Radcliffe Barat Daya. Dalam sekejap, tiba-tiba terjadi keheningan di lapangan. Wajah pemuda berkepala datar yang menanyakan pertanyaan itu stagnan. Dia sepertinya tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan. Kali ini dia menghela nafas lega, tertawa datar, dan berkata, semuanya, kata-kata yang tidak disengaja. Tolong jangan menganggapnya serius, saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 cangkir anggur. Bahkan Tuan Qian tidak berani menjawab percakapan itu dan terbatuk-batuk, nak, kamu harus lebih berhati-hati saat berbicara di masa depan. Berhenti bicara, minum dan minum. Wajah semua orang berbeda, dan mereka sedang minum, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tidak ada orang biasa yang bisa duduk di sini. Mereka semua kurang lebih telah mendengar tentang reputasi Aiden. Grandmaster nomor 1 di Sundari, Master Super yang sebanding dengan mitos dunia, siapa yang bisa mengabaikannya? Adapun fakta bahwa Paul, dewa penyihir tua, dan lainnya mengepung dan membunuh Aiden di kota Jinling, kecuali beberapa orang, kebanyakan orang tidak menyadarinya. Hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan Aiden yang sebenarnya. Sekarang, dia adalah Grandmaster nomor 1 di Sundari. Saya khawatir meskipun dia adalah dewa nomor 1 di Sundari, tidak banyak orang yang berani menolak. Setelah beberapa gelas wine, suasana perlahan pulih. Tuan kelima merendahkan suaranya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang keluarga Radcliffe Barat Daya? Semua orang menggelengkan kepala karena bingung. Apakah Tuan kelima berbicara tentang keluarga Radcliffe di Sekte Pedang Surgawi? Tuan kelima terkekeh dan berkata, benar, masih ada orang yang mengetahui rahasia ini. Dikatakan bahwa putri dari keluarga Palmer akan menikah dengan tuan muda dari keluarga Radcliffe, yang juga merupakan tuan muda kontemporer dari Sekte Pedang Surgawi yang legendaris. Meskipun keluarga Radcliffe belum terlihat dalam beberapa tahun terakhir, potensi kekuatannya sangat mencengangkan. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar di Pulau Hong Kong, Pulau Macau, Pulau Harta Karun, dan bahkan Asia Tenggara. Konon 100 tahun yang lalu, masih ada di negara kita keluarga bangsawan terhebat. Beberapa orang yang baru saja mendengar rahasia ini terkejut dan tercengang. Namun, beberapa bos dan kepala keluarga yang lebih tua memiliki ekspresi berbeda saat ini dan tidak terlalu terkejut.
Para kepala keluarga bangsawan dan selebritis ini semuanya adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Meskipun Sekte Pedang Surgawi telah ditutup selama bertahun-tahun, kekuatan periferal keluarga Radcliffe masih tersebar di seluruh Sundari Selatan dan lebih dari 10 negara di Asia Tenggara. Penyegelan Sekte Pedang Surgawi hanya menyembunyikan kekuatannya, seperti memperlihatkan hanya sebagian dari gunung es, yang cukup untuk mengejutkan hati orang. Saat semua orang sedang berdiskusi, seseorang tiba-tiba berseru. Putra tertua dari keluarga Palmer, serta kepala lebih dari selusin keluarga besar di ibu kota, termasuk keluarga Thompson, keluarga Teng, dan keluarga Durgi, ada di sini. Tunggu, siapa pemuda yang berdiri di depan dari mereka? Semua orang menoleh dan terkejut. Dikelilingi oleh banyak kepala keluarga besar, seorang pemuda datang berjalan seperti naga dan harimau. Dia mengenakan selendang dengan rambut hitam, pakaian hijau dan mata hitam, dan kulitnya bersinar berkilau. Dia memiliki aura seorang pria yang mulia. Hal yang paling menarik perhatian adalah dia membawa pedang perunggu panjang di punggungnya dan dikelilingi oleh banyak tembakan besar, seperti bintang yang menahan bulan. Saat pemuda ini muncul, seluruh anak muda yang hadir seakan-akan tertutupi oleh cahaya pria tersebut. Unicorn hijau datang dari timur, dan energi ungu mencapai langit. Momentum anak laki-laki ini tidak lebih lemah dari Paul yang pertama kali muncul dari Sekte Abadi. Momentum luar biasa Boyu membuat semua tamu menundukkan kepala, membuat banyak wanita merasakan jantung mereka berdebar kencang dan mata mereka bersinar dengan kemegahan. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan Anda. Mufan, yang berdiri di samping pemuda itu, melangkah maju dan berkata dengan wajah penuh hormat, ini Tuan Boyu Radcliffe, Tuan Radcliffe, dari keluarga Radcliffe di Barat Daya. Putra tertua keluarga Palmer yang terkenal di ibu kota kini bersedia menjadi bawahan Boyu. Di sampingnya, Amira dalam gaun malam hitam seterang bulan, berdiri bergandengan tangan dengannya, melampaui semua wanita yang hadir. Melihat pemandangan ini, para pengusaha kaya, selebritis, dan teman-temannya semua kaget. Mereka menatap Boyu dengan mata mereka yang semakin berhati-hati dan patuh. Jadi dia adalah pasangan nikah putri keluarga Palmer. Pedagang keluarga Teng, keluarga Durgi, keluarga Thompson didukung oleh lebih dari selusin keluarga besar. Boyu ini begitu agung. Sepertinya saya pernah mendengar tentang keluarga Radcliffe di Barat Daya. Tapi itu semua tentang generasi kakek saya. Saat itu, keluarga ini dikenal sebagai orang nomor satu di Sundari. Sekarang keluarga Radcliffe bersiap untuk meninggalkan negara itu lagi. Banyak tamu yang saling berbisik. Meskipun keluarga Radcliffe dari Sekte Pedang Surgawi telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, reputasi mereka tidak memudar, dan hanya sedikit orang yang pernah mendengarnya. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan Boyu, semua orang semakin takut pada keluarga Radcliffe yang legendaris. Saat ini, tuan muda dari keluarga Palmer dan keluarga Radcliffe mengumumkan pernikahan mereka. Apakah keluarga Palmer akan bergabung dengan keluarga Radcliffe untuk menghadapi musuh legendaris Jinling? Ada beberapa orang tingkat tinggi yang samar-samar menyadari keberadaan Aiden dan bahkan lebih terkejut lagi. Seolah membenarkan kecurigaan mereka, Mufan tersenyum ringan, hari ini, semua kepala keluarga diundang untuk menyaksikan upacara pertunangan saudara perempuan saya Amira dan Tuan Boyu. Selain itu, keluarga Palmer kami akan bergabung malam ini dengan keluarga Thompson, keluarga Teng, keluarga Durgi di ibu kota, serta keluarga Radcliffe dan keluarga Wenner di Barat Daya untuk mendirikan aliansi bisnis Jingnan, guna memperluas pengaruh, integrasi, dan memanfaatkan sumber daya satu sama lain, dan berperang melawan luar negeri dan negara-negara Asia Tenggara. Kelompok keuangan dari Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain sedang menyerang. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan mulai membuat keributan. Mufan tidak memperhatikan, dan berdeham, dengan sedikit rasa dingin di matanya, ketika aliansi bisnis pertama kali didirikan, secara alami akan menetapkan aturan. Untuk beberapa keluarga dan kekuatan yang tidak mengikuti aturan, memonopoli dan mengganggu pasar, dan keras kepala, kami akan melakukan yang terbaik untuk menindak. Misalnya, grup lebah hijau di kota Jinling, grup Rudao, keluarga Weger di kota Hong Kong, dan sekte Master Bumi di Lingnan. Ini kekuatan memonopoli pasar, bersifat tirani, dan merugikan satu pihak. Mereka adalah target pertama yang akan kita tangani. Pada saat yang sama, pintu masuk ke istana Hauiwe Manor. Cerit. Sederet jeep off-road berhenti. Tentara bersenjata berbaju hitam berhamburan seperti air pasang, langsung menjaga semua pintu keluar istana. Aiden, Melissa, Martin dan yang lainnya berjalan perlahan. Melissa memandang Manor dengan wajah jelek, awalnya dia hampir dipenjara di Manor ini, tetapi Faber secara pribadi maju untuk menjemputnya.
Melihat Aiden dan yang lainnya, ekspresi petugas keamanan di gerbang istana berubah drastis, dan pemimpin pria berbaju hitam memimpin sekelompok orang mengelilingi mereka. Siapa kamu? Apakah kamu punya undangan? Jika tidak, silakan cepat pergi. Ini milik pribadi. Aiden mengangkat alisnya, dan ketika dia mengulurkan indera spiritualnya, dia merasakan kekuatan tidak jelas menghalangi penjelajahannya. Aku datang dengan persiapan. Dia tersenyum, menatap petugas keamanan terkemuka berbaju hitam, dan mengangkat bahu. Saya tidak mendapat undangan, tapi kami ingin masuk. Apakah Anda ingin menghentikan kami? Pria besar berbaju hitam itu merasakan hatinya bergetar melihat tatapan Aiden karena suatu alasan. Dia mengertakkan gigi dan melihat keberanian para pemuda berbaju hitam di sekitarnya. Dia berkata dengan dingin, "Wah, tahukah kamu di mana tempat ini? Saya menyarankanmu untuk bergegas pergi." Bam! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh besarnya membentuk lengkungan indah di udara seperti karung pasir dan mendarat di halaman tanpa ada gerakan apapun. Melissa menepuk-nepuk tangan putih rampingnya dan berkata dengan nada menghina, "Omong kosong sekali." Beralih untuk melihat Aiden dan Martin, yang memiliki ekspresi kusam di wajah mereka, Melissa sedikit tersipu dan tampak sedikit malu. Dia dengan cepat mendengus, mengabaikan mereka berdua, dan berjalan menuju pintu masuk istana dengan kepala terangkat tinggi. Para penjaga berbaju hitam saling memandang dan memandang satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bab 614, Berlutut. Seluruh Highway Villa sangat besar. Selain aula tengah, juga terdapat 3 halaman dengan 3 pintu masuk dan 3 pintu keluar. Banyak pelayan berdiri di setiap tempat. Banyak barbek, lobster Australia, anggur merah Bordeaux, ditempatkan di tempat terbuka. Tembakan besar pada dasarnya berkumpul di aula inti. Mereka yang berada di halaman luar semuanya adalah junior dari ibu kota dan keluarga besar lainnya. Orang-orang ini tidak peduli dengan aliansi bisnis atau semacamnya. Itu yang perlu dikhawatirkan oleh para sesepuh dan elit keluarga, mereka tinggal bermain saja. Melihat Aiden dan Melissa masuk, semua pemuda dan pemudi menoleh. "Hah, siapa wanita cantik itu? Kenapa kamu masuk jam segini? Apakah kamu begitu buta? Kamu bahkan tidak mengenali putri dari keluarga Wan." "Oh. Jadi ini Putri Wan, salah satu dari 2 bulan terang di ibu kota. Dia sungguh cantik sekali." Sekelompok pria bangsawan berpakaian mewah menggendong wanita cantik di pinggang mereka, tapi mata mereka masih menatap Melissa dengan rakus. Huff. Wajah cantik Melissa sangat dingin, dia mendengus dingin, dan aura kuat menyebar, mengejutkan semua orang di dalam hati mereka. Itu memang mawar berduri. Adapun Aiden dan Martin di sebelah Melissa, mereka semua diabaikan oleh orang-orang ini saat ini. Melihat ini, Aiden memandang Martin dengan bibir sedikit terangkat, dan menertawakan dirinya sendiri, "Paman Wan, sepertinya kita diabaikan." Martin mendengus dingin, auranya menyebar di depannya, matanya seperti kilat, dia memandang sekelompok pemuda dan berteriak, "Keluar dari sini, jangan menghalangi jalan." "Astaga, siapa kamu? Tahukah kamu di mana tempat ini?" Seorang pemuda dari keluarga kaya di barat daya melirik ke arah Melissa dengan tatapan arogan, "Ini Nona Wan. Kamu memang gadis cantik. Datang dan temani saudara kita. Ayo kita minum, dan aku akan membeberkan komentar kasar temanmu itu." Wajahnya merah dan berbau alkohol, jelas dia banyak minum. Ada beberapa pemuda di sekitar yang juga berasal dari keluarga Southwest. Mereka juga mabuk. Mata mereka liar karena alkohol. Mereka sangat sombong dan tertawa dan berkata, "Nona Wan, tolong beri saya sedikit wajah. Kami, Tuan Song, semuanya sudah bicara, ayo bersenang-senang bersama." Beberapa pemuda di ibu kota yang mengenali identitas Melissa dan Martin tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Pada saat ini, perasaan buruk muncul di hati mereka, dan tanpa sadar mereka menjauhkan diri dari kelompok pemuda pesolek dari barat daya. Orang-orang ini dalam masalah. Mata Melissa dingin, dan sebelum dia bisa bergerak, dia melihat wajah Aiden dingin dan dia mengambil langkah maju. Mencari kematian. Wush. Dengan gerakan tangannya yang besar, pemuda yang sebelumnya dikenal sebagai Master Song itu langsung tersapu oleh kekuatan tak kasat mata. Ah! Dia menjerit dan meronta, tetapi tidak berhasil. Ketika sebuah telapak tangan besar berkumpul di udara, dia meraihnya di tangannya. Lalu dia mengguncangnya tiba-tiba. Tidak. Jeritan melengking tiba-tiba berhenti, dan putra tertua keluarga Song barat daya yang mabuk, penuh nafsu, dan pemberani meninggal begitu saja. Bagaimana pacar Aiden bisa dihina oleh semut seperti itu?
Setelah hening sejenak, seluruh lapangan tiba-tiba menjerit dan panik. Para pengawal yang baru saja menonton pertunjukan itu begitu ketakutan sehingga mereka berdiri di depan sekelompok anak-anak kaya, tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sial, apa yang terjadi? Tuan Song, apakah kamu sudah mati? Bunuh seseorang, bunuh seseorang. Sekelompok gadis pemalu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berlari menuju rumah utama di belakang mereka. Setelah melakukan semua ini, Aiden datang tanpa ekspresi. Semua pria dan wanita gemetar ketakutan. Jangan kemari. Aku putra tertua dari keluarga Qian Barat Daya. Jika kamu membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan datang. Di mana pengawalnya? Ayo, aku. Cepat laporkan Tuan Radcliffe dan Tuan Palmer bahwa seseorang telah membunuh Tuan Song. Di antara kelompok orang ini, Master Song memiliki status tertinggi dan merupakan salah satu pengikut pribadi Boyu sekarang setelah dia terbunuh. Itu adalah tamparan di wajah keluarga Radcliffe di Sekte Pedang Surgawi Barat Daya. Jangan kemari atau kami akan menembak. Sekelompok pengawal berbaju hitam memiliki wajah dingin dan ekspresi serius saat ini, dan mereka mengeluarkan pistol tanpa ragu-ragu. Meski mereka juga mahir dalam seni bela diri, mereka jelas masih harus menggunakan senjata api untuk menghadapi Master Super seperti Aiden. Martin dan Tuan Ming dengan tenang menghentikan Melissa di belakang mereka. Melissa baru saja memasuki kondisi transformasi, dan ancaman peluru terhadapnya masih besar. Keduanya sudah berada di puncak alam transformasi, dan pistol biasa hampir tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Adapun Aiden, bahkan misil pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya, bagaimana pistol kecil bisa berbuat apa-apa padanya? Tembak. Aiden mencibir, dan ketika dua sinar cahaya keluar dari matanya, dia meneguk sedikit. Berlutut. Bam. Dengan suara ini, dia telah menggunakan metode rahasia naga yin. Dalam sekejap, semua orang di lapangan menjadi kosong. Mereka merasakan tekanan besar datang tiba-tiba. Termasuk pengawal berpakaian hitam ini, semua pria dan wanita muda berteriak. Dia berlutut dengan suara yang keras, kepalanya ditekan ke tanah, sulit untuk bangun, dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Lakukan semuanya. Aiden dengan tenang duduk di sofa kulit tempat para pemuda itu duduk sebelumnya, membuka sebotol anggur merah, dan menyesapnya, biasa saja. Melissa dan Martin saling berpandangan, tidak dapat mengikuti pikiran Aiden untuk beberapa saat. Aiden memandangi ketiga orang yang tertegun itu sambil tersenyum. Melissa, Paman Wan, mampirlah untuk minum segelas anggur merah dan barbeque. Kalau tebakanku benar, Mufan dan Tuan Muda dari Sekte Pedang Surgawi akan mendatangi kita segera. Melissa dan dua lainnya tertawa kecil ketika mendengar ini dan hendak duduk. Tiba-tiba, momentum kuat di depan tiba-tiba runtuh. Siapa yang berani bersikap sombong di Hauiwe Manor milik keluarga Palmerku? Brak, brak, brak. Sekelompok pria kulit hitam dengan pakaian bagus bergegas masuk, dipimpin oleh seorang pria botak dengan aura kuat dan aura transformasi yang samar. Dia mengerutkan kening dan memandang Aiden dan yang lainnya, dan mendengus dingin, apakah kamu memukuli orang-orang di gerbang istana? Aiden tidak repot-repot melihatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, keamanan istana Hauiwe merespons terlalu lambat. Seseorang baru datang sekarang. Namun, Anda, seorang Grandmaster transformasi, jauh dari lawan saya. Silakan mundur selagi suasana hati saya sedang baik. Sebagai pemimpin keamanan tertinggi di Hauiwe Manor, wajah pria botak itu berubah muram setelah mendengar ini. Meskipun dia merasakan Melissa, dia tidak mengenali identitasnya. Adapun Martin, dia bahkan belum pernah melihatnya. Lancang. Tiba-tiba, pakaian di sekujur tubuhnya terguncang hingga terbuka oleh otot-ototnya, memperlihatkan tubuh otot perunggu yang dituangkan dengan besi cair dan diikat dengan batang baja. Dia melangkah keluar dengan satu kaki dan menginjak tanah, meninggalkan jejak kaki yang dalam di lantai batu biru. Pria botak itu berteriak dingin, dan tiba-tiba menyerang seperti bison. Bam! Ada jarak puluhan meter, dan dia disusul olehnya hampir seketika. Dalam kehampaan, terdengar jeritan panjang, seperti kereta yang menabrak dan peluit menderu-deru. Dia meninjunya dari jarak 10 meter. Kekuatan pukulannya justru menembus tubuh dan berubah menjadi bentuk auman harimau, seperti auman harimau dengan kesombongan yang luar biasa. Gulma di sekitarnya didorong oleh kekuatan udara. Pemimpin memang sangat kuat. Sekelompok penjaga berbaju hitam di sekitar mereka memiliki mata yang cerah dan ekspresi mereka berubah pada saat yang bersamaan.
Yang tahu barangnya makin kesal. Satu pukulan ini saja sudah cukup untuk menaklukkan seluruh provinsi, membuatnya tak terkalahkan dan dihormati. Tuan pelatihan fisik dari dunia luar dalam tahap awal transformasi. Mempraktikkan keterampilan internal dan eksternal. Aiden mengangkat kelopak matanya dan menghela nafas ringan. Ini adalah jalan yang sangat sulit untuk dikembangkan baik secara internal maupun eksternal di dunia seni bela diri. Tapi begitu Anda berhasil, Anda akan menjadi lebih kuat dari master biasa. Saat ini, kekuatan pria botak mungkin tidak kalah dengan master biasa di tahap tengah transformasi. Tapi bagaimana mungkin seorang Grandmaster layak menjadi musuh Aiden saat ini? Berlutut juga. Bab 615, Konspirator. Aiden melambaikan tangannya yang besar dan meraihnya ke udara. Tangan raksasa berwarna hijau muncul dari udara tipis di kehampaan, membuat suara putaran yang menggelegar. Kemudian di bawah tatapan ngeri pria botak itu, dia membalikkan telapak tangannya dan menekan ke bawah. Terjadilah ledakan. Otot pria botak itu menonjol, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi seperti belalang yang menggunakan lengannya sebagai kereta, dia langsung terhempas ke tanah oleh tangan hijau raksasa itu. Di atas batu biru itu, ada sosok manusia yang bertatahkan. Ketika tangan raksasa cahaya hijau itu menyebar, semua orang melihat tulang kepala botak itu telah hancur, tergeletak di sana seperti genangan lumpur, hanya udara yang masuk dan tidak ada udara yang keluar. Pemimpin lama, apakah dia dikalahkan seperti ini? Sekelompok penjaga bersenjata dari HIW Manor tampak tidak percaya dan tercengang. Pria botak tadi begitu galak hingga dia tampak seperti tank manusia. Namun di hadapan Aiden, ia rapuh seperti ayam, ia ditampar begitu saja, tanpa perlawanan apapun, hingga ia jatuh ke tanah dan mati. Jika Aiden tidak menyelamatkan tangannya, dia akan berubah menjadi seonggok daging. Siapa kamu? Para penjaga berbaju hitam menjadi pucat karena ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan lagi. Bahkan pemimpin kuno terkuat mereka terbunuh dengan satu serangan. Mereka, penguasa kekuatan internal, tidak dapat menghentikan serangan lawan bersama-sama. Aiden duduk di sofa, mencicipi anggur merah dengan wajah malas, dan tidak repot-repot memperhatikannya sama sekali. Pada saat yang sama, aula villa itu seperti dunia es dan api. Di satu sisi terdapat keluarga Palmer, keluarga Thompson, keluarga Durgi, dan pedagang, termasuk banyak kelompok bisnis, orang kaya, dan keluarga dari barat daya, yang sedang berdiskusi hangat dengan banyak orang kaya di ibu kota. Dengan 10% dari aliansi pedagang ini, kita tidak hanya dapat menghilangkan kekuatan Aiden dan keluarga Lee, tetapi kita juga dapat memperluas wilayah keluarga Palmer dan benar-benar mendominasi separuh Sundari. Dengan cara ini, status keluarga No. 1 Sundari sama stabilnya dengan Gunung Tai. Saat itu, bahkan jika Paul kembali, dia mungkin tidak lagi bisa menutupi cahayanya. Apa yang Paul tidak bisa lakukan, dia, Mufan, melakukannya. Mufan merasa panas di hatinya. Matanya menatap Boyu dengan tenang. Bisa atau tidaknya hal ini semua tergantung nominal kakak iparnya. Ricard dan Danova sama-sama mementingkan pernikahan antara keluarga Palmer dan Radcliffe, jika bukan karena alasan tertentu, mereka pasti akan melapor secara langsung. Namun, meskipun demikian, dengan energi dari keluarga Palmer dan keluarga Radcliffe, mereka juga memanggil keluarga besar dan pemimpin bisnis di ibu kota dan barat daya. Keluarga Thompson di ibu kota, kepala keluarga Durgi, dan lainnya semuanya tersenyum. Mereka ingin menjalin aliansi bisnis, inilah kekuatan Conglong, jika saatnya tiba pasti mereka akan menempati posisi penting dalam aliansi bisnis. Adapun banyak orang kaya dan keluarga kecil dan menengah yang berteman dengan keluarga Wan dan keluarga Samson, mereka semua tampak sedih. Jika keluarga Palmer bersekutu dengan keluarga Radcliffe, kekuatan mereka akan meningkat lagi. Bagaimana keluarga Wan dan keluarga Samson akan mengatasinya? Baik keluarga Samson maupun keluarga Wan tidak datang ke perjamuan ini, saya khawatir sudah terlambat ketika mereka mendapat kabar tersebut. Saat semua orang menggelengkan kepala secara diam-diam, seorang lelaki tua berambut abu-abu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala keluarga, masalah ini terlalu besar. Karena ini adalah aliansi bisnis Jingnan, apakah Anda ingin meminta pendapat dari keluarga Wan, keluarga Samson, dan Bai? Kalau tidak, akan terlalu kekanak-kanakan bagi kalian berdua untuk memutuskan masalah sebesar itu, bukan?" Saat Mufan mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut. Presiden Kehormatan Kamar Dagang Sundari, Tuan Weger dari keluarga Weger di Beijing, adalah pakar keuangan dan ekonomi yang terkenal secara internasional dan profesor tamu di Universitas Suimu, dan dia satu generasi dengan Ricard.
Mufan tidak bisa menyangkal perkataannya sesuka hati. Mendengar ini, semua orang menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tuan Weger akhirnya berbicara, masalah ini mungkin akan berubah. Kita tidak bisa lagi membiarkan keluarga Palmer mendominasi, jika tidak seluruh ibu kota akan menjadi wilayah mereka. Saat semua orang berbicara, wajah Boyu menunjukkan ekspresi jelek. Saudara Mufan, bukankah kamu bilang kamu sudah membuat pengaturan? Apa yang terjadi? Mufan menyipitkan matanya, mencibir, dan berkata, jangan khawatir, biarkan aku yang menanganinya. Saat berikutnya. Haha, Tuan Bai hampir terlambat. Keponakan Mufan mendirikan aliansi bisnis Jingnan. Hal yang bermanfaat bagi negara dan rakyat, bagaimana keluarga Bai saya bisa ditinggalkan? Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka melihat seorang pria parubaya jangkung berjalan ke arah mereka. Ceker Bai, kakak laki-laki tertua Jesper Bai, bertanggung jawab atas setengah dari bisnis keluarga Bai. Dia dulu berbasis di Pantai Tenggara. Sekarang, setelah kerugian besar Jesper, dia terjun payung kembali dan secara resmi mengambil alih sebagai kepala keluarga. Dengan senyuman di wajahnya, Mufan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya, yang membuat keluarga Thompson dan yang lainnya sangat bersemangat. Bahkan keluarga Bai telah menyatakan pendiriannya. Palmer, Bai, dan Radcliffe bergabung. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Tren telah tercapai, tren telah tercapai. Tuan Weger yang berambut abu-abu jelas tidak mengharapkan langkah ini, dia tertegun sejenak, menghela nafas panjang, dan tidak berkata apa-apa lagi. Pengusaha kaya yang dekat dengan keluarga Wan dan keluarga Samson tampak kalah. Tepat ketika mereka hendak bangun dan pergi, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari luar, dan seluruh aula menjadi sunyi. Apa yang salah? Mufan mengerutkan kening. Bunuh orang, bunuh orang. Tuan Fan, Tuan Radcliffe, Tuan Song, dia dibunuh di tempat oleh seorang pemuda. Dua pria dan wanita muda tersandung dan berlari sambil menangis dengan wajah ketakutan. Apa? Semua orang di aula kaget. Tuan Song, apakah kamu sudah mati? Wajah Boyu sedingin air, dan ketika aura dingin keluar dari tubuhnya, dia melihat kedua orang di tanah dan bertanya. Pemuda berambut pendek itu menangis sedih dan berteriak, ya. Orang itu memukuli Master Song sampai mati tanpa pandang bulu begitu dia muncul. Dia datang hanya untuk menimbulkan masalah. Dua cahaya sedingin es muncul dari mata Boyu, dan semua orang di aula gemetar karena aura yang kuat. Aiden, kamu di sini. Ekspresi aneh muncul di dalam pupil Mufan, dan kemudian wajahnya menjadi dingin saat dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada orang selain dia yang berani menjadi begitu sombong dan membunuh orang sesuka hati di istana keluarga Palmer. Boyu menarik napas dalam-dalam, niat membunuh di dalam matanya sangat dingin, bagus sekali. Beritahu saya berapa berat yang dimiliki mantan Grandmaster muda No. 1 di Sundari ini. Amira, yang selama ini diam, mengedipkan matanya dan mengingatkan dengan suara rendah, hati-hati. Sepupuku Aiden seharusnya sudah resmi memasuki alam dewa sekarang. Kekuatannya tak terduga. Boyu, kamu harusnya lebih hati-hati. Boyu mencibir dan berkata dengan ringan, jadi bagaimana jika dia berada di alam dewa? Di alam yang sama, keterampilan pengendalian pedang sekte pedang surgawi saya tidak terkalahkan. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya tiba-tiba naik ke langit, seperti pedang tak tertandingi yang terhunus, ujungnya yang tajam membuat siapapun sulit untuk melihat langsung ke arahnya. 4 pelayan pedang, ikuti tuan muda ini untuk membunuh musuh. Desir. Begitu tubuhnya bergerak, berubah menjadi pelangi biru dan menghilang dari tempatnya. Dan 4 sinar cahaya abu-abu mengikuti di belakangnya dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Kejadian ini membuat semua orang tertegun sejenak, namun ketika mereka menyadarinya, mereka mulai membicarakannya dan segera mengikutinya. Saudaraku, bisakah Boyu menjadi lawan Aiden? Amira mengerutkan kening dan berkata, kamu tahu, bahkan Paul dan sekelompok penguasa alam dewa manusia dikalahkan oleh Aiden. Mufan tampak acuh tak acuh, memandang Aiden dan berkata dengan lembut, kalau begitu, itu tergantung berapa banyak kartu truf yang dimiliki Boyu. Bersambung.